Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia loh teman-teman. Serta proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti, yakni partisipasi pemilih di Indonesia rata-rata mencapai 70%. Nah teman-teman, sebentar lagi Indonesia bakal mengalami musim pemilu, mulai dari pemilihan daerah hingga pemilihan sebuah presiden. Dan hari ini aku lagi berkunjung ke salah satu kantor Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU. Nah, KPU ini salah satu penyelenggara adanya pemilu teman-teman. Apa aja sih yang akan kita bahas di KPU ini? Yuk ikuti keseruannya. Halo teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di kantor KPU Kota Pasuruan dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Nana selaku anggota Divisi Studi dan Farmas KPU Kota Pasuruan. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik. Siapa? Saya Pradana Gunasutoni selaku perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Pasuruan. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pemilu Bapak. Karena di SMA Negeri 3 Kota Pasuruan sendiri akan dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS yang berkaitan dengan proyek P5 dengan tema suara demokrasi. Nah, Pak, saya mau tanya nih, seberapa penting sih suara demokrasi itu bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar seperti kita? Kalau menurut saya seberapa penting? Sangat penting. Karena yang pertama itu kepemimpinan di Indonesia itu memang secara konstitusi itu diatur 5 tahun sekali adanya pemilu, sehingga konstitusi itu harus terlaksanakan. Yang pertama disesuaikan aturan seperti itu. Yang kedua, karena proses bergulirnya kepemimpinan ini hanya ada di dalam kepemiluan atau pemilu. Kalau di dalam sekolah, yang perlu bergulirnya atau pergantiannya adalah setiap adanya demisionernya OSIS pada kelas 3, maka harus ada pengisian tadi jabatan ketua OSIS, itu ada pemilihan lagi. Kalau di KPU seperti itu, kalau di sekolahan kemungkinan bukan 5 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah gitu prosesnya. Sehingga kekosongan kepemimpinan waktu periode itu secara konstitusi, secara aturan itu harus diisi, sehingga pemimpin itu berkelanjutan. Untuk visi misi itu harus bisa dilanjutkan lagi untuk dari proses kepemimpinan yang pernah menjabat sampai kepemimpinan yang akan datang, seperti itu. Jadi tidak boleh adanya Kekosongan. Kemudian apa sih Pak yang harus disiapkan untuk menyukseskan pemilu, terutama pemilihan ketua OSIS di sekolah? Dalam setiap proses tahapan KPU biasanya itu kalau sudah terbentuk yang namanya KPU Bawaslu, karena KPU kan ada lembaga ya, lembaga itu sudah terbentuk. Apakah di sekolah sudah terbentuk lembaga yang namanya yang menyelenggarakan pemilihannya, yang menjadi pengawasnya, sehingga kalau sudah terbentuk proses dari penyelenggara tersebut, baru kita bicarakan yang namanya konstitusi atau aturan. Aturan seperti apa? Kalau di KPU adalah namanya peraturan KPU. Kalau di sekolah adalah peraturan pemilihan OSIS ya. Itu yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat ataupun tim-tim ataupun organisasi panitia yang ada di sekolah, baik itu KPU dan guru pembimbing. Mekanismenya seperti apa? Yang pertama, kita menetapkan aturan SOP dari penyelenggara itu. SOP-nya seperti apa? Tanggalnya kapan? Ya. Terus jadwalnya seperti apa? Kampanyenya kapan? Ya. Itu secara berurutan tahapnya itu harus terstruktur dan urut. Tidak boleh terpisah-pisah. Sehingga kalau sudah ada jadwal tahapannya sudah ada, maka dari itu kita bisa melaksanakan yang namanya proses itu sesuai dengan yang kita sepakati SOP-nya. Itu. Jadi
memang harus perlu adanya penyelenggaranya. Penyelenggaranya itu gimana? Kalau tadi Bapak menyinggung tentang peraturan KPU, nah di peraturan KPU itu di dalamnya isinya apa sih? Peraturan KPU itu macam-macam. Ada PKPU yang khusus untuk tahapan pemiluan, jadi mulai tahapan awal sampai tahapan akhir pemilu itu dilaksanakan. Ada peraturan KPU mengenai kampanye, itu ada sendiri peraturan KPU itu ada ditugaskan, ada divisinya masing-masing. Tapi ini adalah tingkat sekolahan, maka itu bisa jadi satu dalam mekanisme peraturan yang dibuat. Jadi proses tahapan mulai dari awal, kapan dilaksanakan pemilihan OSIS, tanggalnya harus ada dulu mekanisme itu. Yang kedua, kapan dilaksanakannya tahapan proses daftar pemilih. Daftar pemilih itu siapa saja yang memilih di sekolahan, apakah sebatas siswa, apakah termasuk guru, apakah termasuk tenaga-tenaga yang bukan dari tenaga PNS, staf-staf atau apakah itu kan adanya suatu proses yang perlu untuk diperbincangkan di dalam aturan sehingga proses daftar pemilihnya itu sudah tepat. Kalau di sekolah cukup mudah, karena apa? Yang terdaftar saja di sekolah untuk siswa. Untuk guru sudah terdaftar, sehingga ada guru dan murid yang sudah terdaftar di situ. Tidak ada yang namanya pindah sekolah, itu kemungkinan kecil terjadi. Tapi kalau di KPU tidak, karena kita adalah warga, masyarakat yang lalu-lalangnya kegiatan perpindahan penduduk ini ada. Itu yang menyebabkan adanya yang namanya proses DPT, daftar pemilih tetap, sehingga ditetapkan oleh KPU. Selama belum ditetapkan ini, prosesnya harus berjalan. Ada yang namanya coklit, pendataan ulang, door-to-door ke rumah-rumah untuk memastikan setiap rumah itu ada warganya siapa saja yang akan mencoblos. Kalau di KPU, tapi kalau di sekolah kemungkinan besar semuanya warga sekolah untuk mencoblos, kecuali ibu kantin misalkan yang tidak terstruktur di dalam dengan pendaftaran. Kemungkinan itu yang bisa diproses. Yang kedua setelah DPT ada proses lagi. DPT masalah pencalonan. Siapa saja yang perlu dicalonkan? Calonnya itu bersumber dari mana? Apakah dari orang yang mencalonkan secara mandiri? Ada yang dicalonkan setiap dari perwakilan dari setiap kelas. Jadi ini ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mencalonkan. Bisa jadi seperti itu. Kemungkinan ini sama seperti yang di KPU. Ada pencalonan lewat partai politik. Kalau presiden ada yang dicalonkan calon yang mandiri. Calon perseorangan namanya. Di sekolah juga harus seperti itu. Kita memfasilitasi calon yang perseorangan, yang orang-orang benar sudah bisa dianggap mampu untuk bisa bertarung. Tapi di kelompok yang lain tidak bisa memunculkan calon karena apa? Kemungkinan calonnya ini masih belum kuat. Tapi dengan adanya dukungan dari siswa tersebut dicalonkan, akhirnya mau tidak mau calon ini harus mau karena apa? Dicalonkan. Proses yang lebih baik itu adalah didukung oleh pendukung yang banyak atau orang perseorangan atau per kelas itu yang banyak, sehingga orang yang didukung itu dipercaya daripada orang yang perseorangan. Menurut Bapak lebih baik orang itu dicalonkan daripada dia mengusung dirinya sendiri. Iya. Tapi harus ada dua mekanisme itu. Kalau di KPU ada dari partai politik, ada yang dari perseorangan. Kalau di sekolah harus ada dari perseorangan, harus ada dari pencalonan kelas. Ngomong tentang pencalonan nih Pak, apa saja sih yang harus disiapkan dari setiap calon tersebut untuk disiapkan seperti siapkan debat atau kampanye dan lain sebagainya, terutama ini dalam ketua OSIS sekolah. Makanya itu tadi sudah saya bilang tahapan itu harus menuntut mulai dari pembuatan SOP atau aturan, kapan dilaksanakannya, DPT-nya itu
berapa, siapa saja yang coblos. Yang kedua adalah pencalonan, sistem pencalonannya seperti apa, apakah perseorangan bisa, apakah dari pendukung juga bisa. Yang selanjutnya mekanisme kampanye itu mulai dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga dari rentang tanggal itu dibuatlah proses kampanye sama debat. Debat berada di kampanye ini. Jadi persiapannya apa? Visi misi setiap calon yang disiapkan, foto diri, ya, sehingga untuk setiap calon bisa berkampanye atau memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan visi misi yang sudah dibuat oleh setiap calon itu masing-masing. Baru dibuatlah yang namanya kampanyenya. Setiap kampanye itu berapa bulan, ya, itu disesuaikan tanggalnya. Baru masa yang namanya debat. Dalam debat ini jadi satu dalam mekanisme kampanye. Debat misalkan 1 hari dengan beberapa calon yang sudah disepakati atau ditetapkan namanya. Itu sistem debatnya seperti apa? Dibangunlah yang namanya materi debat, yang materinya ada dari sekolah itu sendiri. Kalau di pemilu debat itu dilaksanakan di KPU RI, hanya sebatas debat presiden dan wakil presiden. Kalau masa kampanye itu kalau idealnya itu berapa lama sih Pak? Kalau di KPU masa kampanye itu 75 hari. Tapi kalau di sekolahan karena memang prosedurnya itu pendek ya, mekanismenya pendek juga, ya disesuaikan saja. Masa kampanyenya 1 minggu, debatnya 2 hari, kan? Jadi seperti itu. Tapi kalau memang tanya 1 bulan, ya disesuaikan aja tahapannya seperti itu. Tadi sempat menyinggung debat. Untuk proses pelaksanaan debat yang baik dan benar itu seperti apa Pak? Apakah ada mekanismenya, ada materinya, atau ada mekanisme debat cuma sebatas moderator saja, moderator yang bisa membawa pertanyaan-pertanyaan dan bisa menguasai dari situasi perdebatan itu saja. Biasanya itu ya kalau orang-orang profesional sih kalau sikap itu yang menjadi moderator sehingga menjadi penengah, tidak menjadi blok antara satu dan yang lainnya. Netral. Jadi tidak boleh siswa sendiri ataupun apa itu harus netral. Berarti bisa jadi itu guru ataupun orang lain yang mempunyai kapasitas. Jadi kalau peran guru di pemilihan ini, pemilihan proses ini apa Pak? Apa netral atau bagaimana? Semuanya itu harus netral semuanya. Karena kalau di dalam mekanisme kampanye, ya, di dalam publik itu harus netral kalau memang menjadi moderator. Ya. Tapi guru di sini saya belum mekanismenya belum tahu sih guru ini sebagai penanggung jawab juga, termasuk sebagai pembimbing juga, ya. Sehingga tanggung jawab yang terbesar apabila ada sesuatu dalam mekanisme ini ya antara panitia KPU Bawaslu yang ada di sekolah dan dewan guru pembimbing menurut saya. Jadi dewan guru pembimbing ini yang menjadi fasilitator dari setiap dari penyelenggaraan. Kalau di pemilihan umum itu ada orasi selain Kampanye, bukan orasi. Kampanye ya. Kalau menurut Bapak ini orasi yang baik itu isinya itu seperti apa Pak? Yang pertama, bukan orasi, saya tidak menyatakan orasi ya kampanye, karena orasi itu bisa jadi demonstrasi atau segala macamnya. Tapi kalau kampanye berbeda. Kampanye itu adalah memperkenalkan calon yang berupa visi misi, ya, mekanismenya ke depan itu seperti apa. Sehingga yang diperkenalkan adalah nama, foto, ya, tanda-tanda gambar, ya, tanda gambar segala macam, slogan-slogan, ya, dan apa itu visi-misi ke depan. Apa yang harus kita perbarui yang sudah kita laksanakan dan kita bisa perbarui lagi. Apa yang menjadikan kita harus lebih baik. Yang kita kenalkan seperti itu. Ya. Tidak ada yang namanya unsur-unsur yang lainnya, misalkan menjelekkan pihak lawan segala macam, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau disebut di pemilu itu black campaign, ya nggak boleh. Nah, selain itu masalah yang terjadi di
pemilu itu biasanya adanya golput, Pak. Golput. Nah, cara menyikapi adanya golput itu bagaimana sih, Pak? Ini baik sekali pertanyaannya. Cara menangani apabila ada golput. Yang pertama, calonnya harus lebih menarik. Ya. Harus lebih bagus. Apabila tidak tertarik, ya ini yang menjadi kendala. Yang pertama itu calonnya. Kalau calonnya lebih karismatik, misalkan lebih terkenal, misalkan lebih pintar, lebih cerdas, lebih bisa membawa perubahan ya, dan bisa terbukti bahwa mereka itu calon-calon itu berkualitas ya. Dalam kehidupannya itu sudah bisa kita lihat sendiri. Itu yang pertama, calon. Yang kedua adalah mekanismenya dari penyelenggara itu sendiri. Apabila mekanisme dari penyelenggara itu tidak netral, akhirnya memblok satu calon ke satu yang lain, akhirnya juga menjadi cedera pemilih. Jadi kan netralitas juga harus ada. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah mekanisme dari proses itu sendiri harus sesuai, tidak boleh keluar dari jalur dari mekanisme SOP yang sudah disepakati. Maka kalau sudah transparan, tidak adanya kecurangan, itu integritas penyelenggara itu yang menjadi poin yang utama. Sehingga kita hasilnya akan dipercaya oleh masyarakat atau pemilih, karena kita sudah menyelenggarakan sebaik-baiknya sesuai dengan rule dari aturan yang sudah ada. Jadi kepercayaan masyarakat itu penting banget. Penting banget. Ya. Apa namanya? Jadi ajang kampanye ini adalah ajang untuk mempopulerkan atau mengenalkan dirinya bahwa dirinya ini pantas bagi rakyat masyarakat untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung adanya kecurangan. Nah, untuk meminimalisir adanya kecurangan di dalam pemilu itu seperti apa? Kecurangan pemilu yang pertama bisa terjadi karena penyelenggara, bisa terjadi karena pemilih. Maka dari itu sistematika SOP dari penyelenggaraan di TPS yang terpenting kalau di sekolahan ya. Kalau di KPU ya sistematika perhitungannya. Perhitungannya menggunakan apa? Apakah manual? Jadi apa itu menggunakan surat suara sah atau tidak? Tapi kalau di sekolah kan mekanismenya ada yang lain, misalkan vote by digital itu perhitungannya lebih enak dan tidak ada manipulasi karena apa? Perhitungannya by vote, one man one vote, satu orang satu suara. Jadi sudah terdeteksi mekanismenya. Ya. Jadi lebih baik kalau lebih baik digital ya? Bukan lebih baik digital, tergantung dari kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Kan di sekolah kemungkinan tidak sama. Ya. Kalau sekolahnya sudah mampu, IT-nya segala macamnya, oke. Tapi di KPU, di pemilu kita masih melaksanakan perhitungan baik yang ada di tingkat TPS itu berjenjang di tingkat TPS, di tingkat PPK atau kecamatan, di tingkat KPU, naik lagi di tingkat provinsi baru ke tingkat pusat. Sistematika perhitungannya kalau di sekolah seperti apa? Misalkan di setiap TPS, di setiap kelas tadi ya, setiap kelas itu ada perhitungannya masing-masing atau terpusat perhitungannya. Kalau jadi satu berarti suara yang ada di setiap kelas ini dijadikan satu, sehingga nanti dihitung di terpusat di tempat satu tempat. Itu kurang tahu ya, apakah di sekolah masnya ini menggunakan sistem seperti itu? Mungkin nanti suara TPS itu jadi satu, kemudian di suatu tempat. Oh gitu, tidak ada. Oke, ya. Kalau kenapa sih Pak kalau di pemilu ini masih menggunakan manual digital? Tergantung dari kesiapan mekanisme perhitungan itu sendiri. Suatu negara ada yang memang menggunakan sistem dari elektrik, tapi Indonesia masih belum, kapasitasnya masih belum bisa untuk ke arah situ. Mungkin masalah keamanan bisa, masalah hacker bisa, masalah fasilitasinya, masalah sarana dan prasarana yang masih belum bisa mendukung. Itu yang menjadi kendala kita untuk melaksanakan vote by elektrik. Kalau teknik penghitungan suara biasanya bagaimana? Kayak seperti tadi ya Pak, namanya TPS dan PPK. Iya. Proses perhitungan surat suara yang ada di KPU
itu memang berjenjang, mulai dari tingkat TPS itu tingkat lokal ya, di kampung-kampung ya. Yang kedua ada di tingkat kecamatan, ya. Bukan desa lagi, tidak ada berhubungan dengan desa. Itu masuk ke KPU ke provinsi langsung ke tingkat pusat. Tapi kalau di sekolahan perhitungannya itu ya mekanismenya seperti apa? Apakah dari kelas itu sudah ada perhitungan atau belum? Kalau sudah memang belum, berarti seperti di KPU dipungut dulu, ya, diambil, baru dipusatkan di satu tempat. Kalau di KPU tetap dihitung mulai dari tingkat TPS, baru direkap di tingkat kecamatan. Hanya rekapitulasinya, bukan menghitung suara by suara. Jadi pusat itu cuma merekap dari rekapan dari tingkat yang paling bawah. kan biasanya ada saksi tuh Pak. Saksi itu dikeluarkan oleh calon itu sendiri. Oh. Kalau dari presiden ada sendiri, dari DPR ada sendiri. Sehingga mereka setiap calon itu mengeluarkan saksi masing-masing. Jadi tidak dari KPU ya Mas sebenarnya seperti itu. KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas. Jadi mengawasi prosedurnya, apakah Bawaslu itu mengawasi prosedur saja, mekanismenya benar apa tidak sesuai dengan aturan. Kalau memang betul, rule-nya memang betul. Tapi kalau salah, Bawaslu sebagai pengingatnya bahwa ini salah, maka harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi di pemilihan umum itu harus ada pengawasnya seperti Bawaslu gitu Pak ya. Betul. Yang memahami mekanisme yang ada di pemilu atau pemilihan yang ada. Jadi Bawaslu yang ada di sekolah juga seperti itu, harus memahami bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya. Kalau hanya diangkat sebagai Bawaslu tapi tidak tahu proses dari aturan hukumnya ini, aturan main SOP-nya ini, ya percuma. Sehingga hanya sebatas pengawas saja, melihat saja. Tapi prosesnya apakah tidak ada kecurangan, apakah sesuai surat-suaranya. Jangan-jangan BPT-nya sudah 1000, yang nyoblos 1500. Nah, itu kan menjadi perbedaan antara DPT dengan yang dicoblos. Itu yang menjadi alasan Bawaslu menjadi pengawas. Nah, kalau setelah adanya, kan ini kan ketua OSIS Pak ya. Nah, apakah ada apa namanya atau mekanisme lagi setelah adanya pemungutan suara ini? Setelah pemungutan suara, rekapitulasi suara, setelah rekapitulasi adalah keputusan dari perolehan suara itu siapa yang terpilih. Setelah menjadi proses yang terpilih, baru nanti adanya proses pelantikan. Sudah pelantikan, ya sudah, kita hanya menunggu proses pergantian itu terjadi sesuai dengan mekanisme. Makanya itu SOP itu harus rinci dan sesuai dengan tahapannya masing-masing. Sampai dilantiknya ketua OSIS itu sudah ada di SOP itu sendiri. Kalau SOP-nya apa itu seperti apa? Ya tahapan itu Mas. Ya tahapan perhitungan, tahapan pelantikan itu ada. Kalau memang ada suara yang sama, ada kalau di pemilu itu 50% ke atas kan ya. Ya. Kalau sama misalkan tidak sampai 50%, itu harusnya ada pemilihan suara ulang. Itu bagaimana mekanisme kalau pemilihan ulang? Apakah dilakukan serentak lagi atau cuma Serentak lagi? dimulai awal lagi Pak ya? Tidak, langsung aja. Hanya sebatas pemilihan ulang. Jadi banyak sekali ya yang harus disiapkan untuk dalam pemilu ini. Nah, kalau KPU dan Bawaslu untuk mengawal jalannya pemilu itu sampai mana Pak? Maksudnya sampai pelantikan ke melaksanakannya atau Untuk pelantikan, prosesnya KPU itu cuma hanya pemungutan suara, sehingga perhitungan suara itu bertumpu pada satu pilihan, itu saja. Proses pelantikannya itu departemen dalam KPU pusat yang melaksanakan. Sehingga kalau KPU daerah tidak, sehingga mekanisme pelantikan itu ada di mungkin itu pemerintah sendiri ya yang melantiknya, bukan KPU yang melantik. Kalau biasanya kan kalau di TPS kan ada tata apa namanya kayak tanda tangan, tanda hadir, dan itu gimana sih Pak cara merancangnya kalau di sekolah? Untuk mekanisme pemungutan ya, sebetulnya kalau di TPS ini sudah jelas ya. TPS itu ada tempat masuk, ada tempat keluar yang pertama itu. Kalau di sekolahan ini, kalau di kelas, ini harus disesuaikan.
mana masuknya pemilih, mana keluarnya pemilih, sehingga di dalam itu hanya sebatas penyelenggara saja, surat suara saja. Jadi untuk mekanisme pemilih itu hanya yang terdaftar, membubuhkan absensi di situ yang masuk. Untuk yang lainnya masih keluar. Sehingga harus ngantri seperti itu. Kalau di sekolah juga harus seperti itu juga. Nanti prosesnya pembubuhan tanda tangan, proses untuk mendapatkan antrian, ya. Setelah itu mendapatkan surat suara, mencoblos. Setelah mencoblos harus keluar. Sehingga prosesnya seperti itu. Jadi antara pendaftaran, ya, panitia yang ada di depan, ya, yang ada di TPS, ya, proses pemungutannya atau pencoblosannya, ya, proses memasukkan surat suaranya, baru itu keluar. Seperti ada di TPS, ada yang keluar, dan itu ada mekanisme sendiri. Makanya itu yang terpenting itu adalah SOP-nya, standar operasional prosedur. Itu prosedurnya di TPS seperti apa? Jadi 2 orang menjadi, misalkan ya. Kalau di TPS itu kan ada 7 orang. Kalau di sekolah disesuaikan saja, kondisional saja. Yang menjadi pemungutan berapa orang, nanti yang bagian menerima, yang menjadi memberikan dan menerima surat suara berapa, yang menjaga kotak suara, ya, agar lipatannya itu sesuai, itu ada 1. Dan ada yang menjaga di luar untuk tanda. Yang lupa, biasanya KPU itu ada tandanya untuk bisa mencoblos adalah tinta di jari kelingking, ya, seperti itu ya. Sehingga viral sekali orang-orang bilang mencoblos ini ya. Itu tanda sebagai bahwa pemilih itu sudah memilih di TPS. Jadi SOP itu penting banget bagi sebuah pemilu. Nah, jadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Nanang. Ini materinya sangat berisi banget, mulai dari mekanisme pemilu itu seperti apa, caranya itu seperti apa, apa yang harus disiapkan itu seperti apa, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya di pagi hari ini acara ini. Sekian teman-teman untuk berbincang-bincang mengenai pemilu. Sampai jumpa di